Waktunya Asof. Halo adik-adik, aku Olivia. Di video kali ini, aku akan menjelaskan bagaimana adik-adik dapat menggunakan iSolve untuk belajar matematika yang seru dan menyenangkan. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengunjungi alamat platform iSolve, yaitu dengan mengetik belajar.isolve.id atau kalau dari website isolve.id. Adik-adik cukup klik tombol masuk, masukkan username dan password, lalu pilih masuk sebagai murid. Kemudian klik tombol masuk. Kalau adik-adik mengalami kesulitan, bisa minta tolong ke ayah dan bunda ya adik-adik. Setelah login, adik-adik akan langsung mendapatkan 5 XP check-in point. Check-in point ini hanya bisa didapat 1 kali sehari ya adik-adik. Lalu klik tutup jendela notifikasi. Halaman pertama adalah dashboard. Olivia akan menjelaskan satu persatu fitur yang ada di dashboard. Pertama, adik-adik perhatikan di pojok kiri atas terdapat info singkat adik-adik, yaitu username, tanggal bergabung, dan total XP. Di sebelah kirinya terdapat ikon pisang yang dicek warna hijau dan yang disilang berwarna merah dan pisang yang masih utuh. Ini menunjukkan progres check-in mingguan mulai dari hari Senin sampai hari Minggu. Yang disilang artinya tidak login, yang dicek artinya login, dan yang masih utuh berarti hari-hari mendatang. Icon ini akan di-reset ulang tiap minggunya loh. Nah, adik-adik jangan lupa check-in, minimal sekali tiap hari ya. Lalu, di bawah terdapat pilihan kelas 1 sampai kelas 6. Jadi, adik-adik dapat melihat progres untuk tiap kelas. Di bawah tombol progres, terdapat avatar perkembangan progres adik-adik di kelas yang dipilih. Jadi, jika adik-adik pilih kelas yang berbeda, maka akan terlihat progres yang berbeda sesuai dengan kelas yang dipilih. Progres avatar ini ada 4 tahap. Untuk membuka avatar berikutnya, adik-adik perlu mengumpulkan sejumlah XP yang tertera di bawah masing-masing avatar. Namun, jangan lupa juga untuk rajin-rajin check-in, karena selain XP progress, XP check-in juga diperlukan agar avatar bisa terbuka. Lalu, ketika adik-adik klik leaderboard, maka adik-adik akan dibawa ke halaman berikut ini. Di halaman ini terdapat 2 jenis leaderboard. Leaderboard total XP terbanyak ada di sebelah kiri yang menunjukkan peringkat dan total XP yang sudah dikumpulkan adik-adik untuk kelas yang dipilih dibandingkan dengan murid-murid iSolve yang lain. Sedangkan leaderboard the most improved yang ada di sebelah kanan menunjukkan progres harian berupa total XP harian dan peringkat harian yang diperoleh adik-adik dibandingkan murid-murid lainnya yang akan di-reset tiap harinya. Nah adik-adik, sekarang mari kita klik icon buku yang terletak di pojok kanan bawah. Nah, di sini adik-adik dapat memilih materi dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan menekan tombol icon di atas. Lalu, adik-adik dapat memilih topik di kelas yang adik-adik pilih dengan drop-down list. Perhatikan bahwa terdapat informasi, nama topik, dan total XP yang dapat adik-adik peroleh. Lalu, setelah memilih topik, adik-adik dapat memilih subtopik atau modul soal yang ingin dikerjakan dengan meng-scroll informasi gambar dan judul subtopik. Selain itu, terdapat tombol plus di pojok kiri bawah gambar pada subtopik. Ketika diklik, maka terdapat daftar referensi subtopik yang berkaitan dengan subtopik ini. Jadi, kalau adik-adik merasa kurang memahami subtopik ini,
Maka adik-adik dapat mempelajari ulang subtopik-subtopik yang berkaitan. Untuk memulai kerjakan subtopik ini, ayo kita tekan tombol mulai kerjakan. Nah, di halaman ini, Olivia akan menjelaskan beberapa fitur yang ada. Di tengah terdapat panel soal dan icon nomor soal di sebelah kiri atas, dan di sebelah kanannya terdapat XP point untuk soal ini. Soal ini adalah jenis pertanyaan yang harus diketik adik-adik, dan ayo kita isi yuk. Setelah diisi, scroll ke bawah sampai adik-adik menemukan tombol jawab dan tekan jawab. Atau adik-adik bisa tekan enter di keyboard. Yeay! Jawabannya benar! Adik-adik juga dapat melihat solusi penyelesaian soal dengan mengklik lihat solusi. Lalu untuk ke soal selanjutnya cukup klik tombol soal selanjutnya atau tekan enter. Ini adalah contoh soal yang kedua. Adik-adik perhatikan, di panel sebelah kanan atas terdapat icon tonton video, di mana adik-adik dapat menonton video tutorial atau video penjelasan tentang subtopik ini. Ketika ditekan, maka akan muncul pop-up video pembelajaran. Adik-adik cukup tekan tombol play dan video pembelajaran akan ditayangkan. Mudah kan adik-adik? Setelah selesai menonton, klik tutup. Lalu di bawah icon tonton video terdapat bulatan yang menunjukkan banyaknya soal dalam modul ini dan yang mana saja yang benar dan salah sejauh ini. Ayo kita coba jawab sama-sama ya. Yah, jawabannya ternyata salah. Bagaimana ini? Tenang. Di layar akan dimunculkan jawaban yang benar dan juga solusi untuk jawaban yang benar. Jika perlu, adik-adik dapat menonton video penjelasan sekali lagi sampai paham. Nah, adik-adik, di dalam panel soal, jika di-scroll ke sebelah kiri bawah, maka terdapat ikon beritahu kami. Jadi, jika adik-adik merasa ada soal yang salah, maka adik-adik dapat membantu Minsolve untuk memperbaiki kesalahan yang ada dengan mengklik icon ini. Namun, Olivia sarankan agar adik-adik meminta bantuan ayah dan bunda agar saran perbaikan dapat diterima dengan benar. Nah, adik-adik perhatikan, ada jumlah soal yang benar, jumlah soal yang salah, total XP yang diperoleh, dan bonus XP. Bonus XP sebesar 20 akan diperoleh jika adik-adik menonton video pembelajaran untuk modul ini. Jadi, rajin-rajin ya nonton videonya. Hehehe. Lalu, jika adik-adik menjawab seluruh soal di modul ini dengan benar, maka adik-adik bisa mendapatkan tambahan bonus XP 20 lagi. Makanya kerjakan soalnya dengan hati-hati ya. Ketika klik kembali, maka adik-adik akan mendapatkan notifikasi poin yang baru saja adik-adik peroleh setelah mengerjakan subtopik ini. Jika adik-adik kurang puas dengan hasil yang diperoleh, maka adik-adik dapat mengulang untuk mengerjakan kembali subtopik ini dengan menekan tombol kerjakan kembali. Dan XP yang akan disimpan adalah nilai XP tertinggi ya adik-adik. Jadi, jika hasilnya kurang dari yang sebelumnya, XP adik-adik yang disimpan adalah yang sebelumnya. Jika hasilnya lebih baik, maka hasil yang lebih baik yang akan disimpan. Jadi, adik-adik tidak perlu khawatir untuk mengulang pengerjaan suatu modul jika masih kurang memuaskan.
Lalu, jika adik-adik perhatikan, ada modul dengan tombol "Lanjut kerjakan". Itu artinya untuk modul tersebut berarti adik-adik sudah mulai mengerjakan modul itu sebelumnya, namun belum diselesaikan semuanya dan sudah keluar. Jika diklik, maka akan mulai dari soal yang belum sempat dikerjakan sampai selesai. Adik-adik, jangan lupa ya untuk selalu menyelesaikan semua soal dalam modul-modul di iSolve. Nah, jika adik-adik klik ke kelas lain dan memilih topik lain, maka adik-adik perhatikan ada beberapa topik dan subtopik yang tidak bisa diakses alias terkunci. Itu artinya topik atau subtopik tersebut merupakan konten premium yang dapat diakses secara penuh jika adik-adik berlangganan di iSolve. Jika adik-adik tertarik, adik-adik boleh minta tolong ke ayah dan bunda untuk bantu berlangganan di iSolve. Nah, semoga video ini bermanfaat ya adik-adik. Jika adik-adik masih ada pertanyaan, adik-adik dapat minta bantuan kepada ayah dan bunda. Semoga adik-adik dapat menikmati petualangan seru matematika dengan iSolve dan menjadi anak yang lebih pintar. Sampai jumpa lagi. Olivia pamit dulu ya. Bye-bye. Hehehe. Waktunya iSolve.